Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang pria paruh baya yang sudah lama berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia tinggal bersama istrinya, Siti, dan dua anaknya yang masih kecil, Dini dan Rizal. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Meskipun begitu, keluarga ini selalu berusaha untuk tetap bahagia, meskipun setiap harinya selalu dipenuhi dengan tantangan dan cobaan. Ahmad adalah seorang pedagang kecil yang berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan barang dagangannya. Ia menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, beras, gula, dan minyak goreng. Namun, usaha itu tidak pernah memberikan keuntungan yang besar. Setiap harinya, ia harus berjalan kaki berjam-jam, membawa keranjang berisi barang dagangannya yang sederhana. Walaupun begitu, ia tetap melakukannya dengan harapan bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, setiap usaha yang ia lakukan selalu berujung pada rasa kecewa. Tidak jarang ia merasa bahwa masyarakat di sekitarnya seakan memandang rendah dirinya. Setiap kali ia lewat, orang-orang yang ia tawarkan dagangannya tidak tertarik dan lebih memilih untuk membeli dari pedagang lain yang dianggap lebih kaya dan lebih punya nama. Bahkan, ada beberapa yang memandangnya dengan sinis dan terkadang mencemoohnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah lelah itu, Ahmad memiliki impian besar untuk anak-anaknya. Ia ingin mereka bisa hidup lebih baik, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terjebak dalam kemiskinan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Pagi itu, seperti biasa, Ahmad memulai hari dengan semangat yang sudah mulai memudar. Ia keluar dari rumahnya, membawa keranjang barang dagangan, dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju pasar. Namun, sepanjang perjalanan, rasa frustasi mulai menghampiri. Ia melihat orang-orang di sekitarnya, banyak yang berlarian dengan mobil dan motor mewah, sementara ia hanya bisa berjalan kaki dengan barang dagangannya yang tak laku. Kenapa hidupku selalu seperti ini, pikirnya dalam hati. Apa yang salah dengan usahaku? Kenapa aku tak pernah berhasil? Apa yang harus kulakukan agar aku bisa keluar dari kemiskinan ini? Perasaan putus asa mulai menguasai dirinya. Ahmad merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Setiap kali ia berusaha, seolah dunia menolaknya. Setiap kali ia berdoa, harapan itu selalu tampak jauh, seolah tidak ada jalan keluar. Ia merasa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tak ada yang berubah. Bahkan, terkadang ia merasa bahwa hidupnya hanya berputar di tempat, tidak ada kemajuan sama sekali. Pada malam itu, setelah ia kembali ke rumah, Siti melihat wajah suaminya yang tampak sangat lelah. Ia tahu betul bagaimana beratnya perjuangan Ahmad. Meski begitu, ia selalu berusaha memberikan semangat, meyakinkan suaminya bahwa Allah selalu mendengar doa mereka. Jangan pernah putus asa, Pak Ahmad. Allah selalu punya cara untuk memberi kita jalan keluar, katanya dengan lembut. Namun, di dalam hati Ahmad, keraguan terus menghantui. Ia merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun mengapa tak ada perubahan yang terlihat? Apa yang harus ia lakukan agar kehidupannya bisa berubah?
Dan apakah mungkin ada cara bagi seorang pria sepertinya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang sudah mendarah daging? Malam itu, sebelum tidur, Ahmad berbaring dengan hati yang penuh gelisah. Ia merasa sangat tertekan. Semua masalah yang ia hadapi terasa begitu berat, dan tak ada seorang pun yang bisa mengerti betapa sulitnya kehidupannya. Ahmad memejamkan mata, tetapi tidak bisa tidur. Semua pemikiran tentang masa depan anak-anaknya dan kondisi ekonomi keluarganya terus berputar dalam benaknya. Dengan penuh keputusasaan, Ahmad pun memutuskan untuk berdoa. Ia mengangkat tangannya dan menatap langit malam yang gelap, berharap bisa merasakan kedamaian. "Ya Allah," katanya dengan suara lirih, "aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku lelah, ya Allah. Hidupku ini penuh dengan perjuangan yang tak kunjung usai. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku mohon, ya Allah, beri aku jalan keluar. Berikan aku kesempatan untuk bisa mengubah nasib keluargaku, ya Allah. Aku tak meminta banyak, hanya sedikit rezeki yang cukup untuk hidup layak dan memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang kucintai." Air mata mulai mengalir di pipinya, namun ia merasa sedikit lega setelah mengutarakan semua yang dirasakannya. Setelah itu, ia berbaring dengan harapan agar doa yang tulus itu bisa didengar oleh Allah. Meskipun ia merasa bahwa keputusasaannya sudah sampai pada titik yang paling dalam, ada secercah harapan yang masih menyala di dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, Allah akan memberinya petunjuk atau kesempatan yang tak terduga. Pagi berikutnya, Ahmad terbangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Seperti biasa, ia memulai hari dengan rutinitas yang sama, namun kali ini, ada perasaan yang aneh di dalam dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seperti diberi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang baru, meskipun ia tidak tahu apa itu. Dengan semangat yang sedikit lebih tinggi, ia kembali keluar dari rumah dan menuju pasar. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Ahmad melangkah keluar rumah dengan perasaan yang berbeda. Biasanya, ia merasa berat setiap kali memulai hari, seolah dunia selalu menutup pintu untuknya. Namun kali ini, setelah semalaman berdoa dengan penuh keikhlasan, hatinya terasa lebih ringan. Meski ia belum tahu apakah ada perubahan dalam hidupnya, setidaknya ia merasa lebih tenang. Seperti biasa, ia membawa keranjang dagangannya, berjalan kaki menuju pasar. Jalan setapak yang biasa ia lalui masih sama, berdebu, penuh dengan bebatuan kecil, dan terkadang membuat langkahnya terasa semakin berat. Namun, pagi itu, ia merasa ada sesuatu yang lain. Ketika sampai di pasar, ia memilih tempat di sudut yang sedikit sepi. Biasanya, ia berjualan di sana karena tidak ada banyak persaingan. Namun, justru karena itu pula dagangannya sering tidak laku. Ia duduk di atas tikar kecil yang ia bawa dari rumah, menata barang dagangannya dengan rapi, lalu menarik napas panjang. Sejam berlalu. 2 jam. 3 jam. Seperti hari-hari sebelumnya, hampir tidak ada yang membeli dagangannya. Beberapa orang hanya melirik sekilas lalu berjalan pergi. Beberapa bahkan membeli barang yang sama dari pedagang lain, meskipun harganya lebih mahal. Ahmad hanya bisa tersenyum pahit. Namun, saat matahari mulai meninggi, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang pria tua berpenampilan sederhana datang menghampirinya. Wajahnya terlihat ramah, dan tatapannya penuh perhatian. "Assalamualaikum," sapa pria tua itu dengan suara lembut. "Waalaikumsalam," jawab Ahmad, sedikit terkejut. Pria itu menatap barang dagangan Ahmad dengan seksama, lalu bertanya, "Berapa harga seluruh daganganmu?" Ahmad tertegun. "Seluruhnya, Pak," tanyanya memastikan.
Pria itu mengangguk. Ya, aku ingin membeli semuanya. Ahmad hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama bertahun-tahun ia berjualan, belum pernah ada orang yang membeli seluruh dagangannya sekaligus. Biasanya, orang hanya membeli 1 atau 2 barang, itu pun dengan menawar habis-habisan. Dengan tangan sedikit gemetar, Ahmad menyebutkan harga seluruh dagangannya. Ia tidak berani memasang harga tinggi, takut pria itu berubah pikiran. Namun, betapa terkejutnya ia ketika pria itu mengeluarkan sejumlah uang tanpa menawar sedikit pun. Ini uangnya, kata pria itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang yang lebih dari cukup untuk membayar dagangan Ahmad. Anggap ini sebagai rezekimu hari ini. Ahmad menerima uang itu dengan tangan bergetar. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Pria itu tersenyum. Aku hanya perantara, Nak. Ingatlah, ketika kita berusaha dan berdoa dengan ikhlas, Allah selalu punya cara untuk memberikan jalan. Setelah berkata demikian, pria itu pergi, meninggalkan Ahmad yang masih terdiam dalam kebingungan dan rasa syukur. Ahmad tidak bisa berhenti memandangi uang di tangannya. Jumlahnya lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan dalam sehari. Bahkan, mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama beberapa minggu ke depan. Ia merasa seperti baru saja mengalami keajaiban. Namun, kejadian itu ternyata belum selesai. Ketika Ahmad berjalan pulang dengan hati yang penuh rasa syukur, seseorang menghentikannya di jalan. Pak Ahmad, seru seorang pria muda yang mengenalnya. Ahmad menoleh dan melihat seorang pemilik toko bahan pokok yang cukup terkenal di pasar. Namanya Pak Rahman. Ada apa, Pak Rahman? Tanyanya heran. Pak Rahman tersenyum. Saya dengar tadi ada orang yang membeli semua dagangan Bapak. Itu rezeki besar. Tapi saya punya tawaran untuk Bapak. Saya butuh seseorang yang bisa menjadi pemasok bahan makanan di toko saya. Saya lihat Bapak gigih berjualan, jadi saya ingin menawarkan kerjasama. Bapak bisa menjual dagangan Bapak langsung ke saya setiap hari. Saya akan membeli dengan harga yang wajar, jadi Bapak tidak perlu lagi berkeliling mencari pembeli. Ahmad hampir tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Selama ini, ia selalu kesulitan menjual dagangannya, dan sekarang seseorang justru menawarkan kerjasama tetap dengannya. Apakah Bapak serius? Tanya Ahmad, masih tidak percaya. Tentu saja. Saya butuh pemasok yang jujur dan ulet. Dan saya yakin Bapak adalah orang yang tepat, jawab Pak Rahman. Air mata hampir menetes di mata Ahmad. Ia tidak pernah menduga bahwa doa yang ia panjatkan semalam akan dijawab secepat ini. Dengan suara bergetar, ia menjawab, saya terima, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Pak Rahman tersenyum. Bagus. Besok kita mulai. Semoga kerjasama ini membawa berkah bagi kita berdua. Ahmad pulang ke rumah dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak sabar untuk memberitahu istrinya tentang kejadian luar biasa yang ia alami hari ini. Tadi malam, ia berdoa dengan penuh keikhlasan, dan pagi ini, Allah memberinya jalan keluar yang tidak pernah ia duga. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ahmad tiba di rumah dengan hati yang masih berdebar. Ia tidak sabar untuk menceritakan kejadian luar biasa hari ini kepada istrinya, Siti. Setibanya di depan rumah, ia melihat Siti sedang duduk di teras sambil memperbaiki pakaian yang robek. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap sabar seperti biasanya. Siti menoleh dan tersenyum saat melihat suaminya pulang lebih awal dari biasanya. Kok cepat sekali pulangnya, Pak? Tanyanya heran. Ahmad tersenyum lebar dan duduk di samping istrinya. Aku punya kabar baik, Bu, katanya penuh semangat.
Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi hari ini, tentang pria tua yang membeli seluruh dagangannya, tawaran dari Pak Rahman, dan bagaimana kehidupannya akan berubah mulai besok. Siti terdiam sesaat, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menggenggam tangan suaminya erat. "Alhamdulillah, Pak. Allah benar-benar mendengar doa kita," katanya dengan suara bergetar. Dini dan Rizal, dua anak mereka, yang sedari tadi bermain di halaman, berlari menghampiri. "Kenapa ibu menangis?" tanya Dini dengan polos. Ahmad mengusap kepala anaknya. "Ibu tidak menangis karena sedih, Nak. Tapi karena bahagia. Insya Allah, mulai sekarang, kehidupan kita akan lebih baik," jawabnya sambil tersenyum. Malam itu, Ahmad dan keluarganya makan dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi kecemasan apakah mereka akan makan esok hari atau tidak. Namun, di dalam hati Ahmad, masih tersimpan sedikit kekhawatiran, apakah semuanya benar-benar akan berjalan semulus ini? Keesokan harinya, Ahmad bangun lebih pagi dari biasanya. Dengan semangat baru, ia segera bersiap-siap untuk memenuhi pesanan Pak Rahman. Ia pergi ke pasar grosir untuk membeli bahan dagangan dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Ini pertama kalinya ia berbelanja dalam jumlah banyak, dan ia merasa senang sekaligus sedikit gugup. Setelah mendapatkan semua barang yang dibutuhkan, ia segera menuju toko Pak Rahman. Pria itu menyambutnya dengan senyum ramah. "Bagus, Pak Ahmad. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama. Saya ingin bahan-bahan ini selalu tersedia di toko saya setiap hari," kata Pak Rahman sambil mengecek barang-barang yang dibawa Ahmad. Ahmad mengangguk mantap. "Insya Allah, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Hari itu berlalu dengan lancar. Ahmad merasa seperti seorang pedagang sejati. Tidak ada lagi rasa takut barang dagangannya tidak laku. Tidak ada lagi rasa malu karena ditolak oleh pembeli. Ia kini memiliki pelanggan tetap yang siap membeli dagangannya setiap hari. Namun, saat ia pulang dengan hati yang ringan, sebuah kejadian tak terduga menimpanya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang lain, Pak Darman, yang sudah lama berjualan di pasar. Wajahnya terlihat masam saat melihat Ahmad. "Kamu sekarang kerjasama dengan Pak Rahman, ya?" tanyanya dengan nada dingin. Ahmad mengangguk. "Iya, Pak. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk jadi pemasok di tokonya." Pak Darman mendengus. "Hati-hati, Ahmad. Dunia dagang itu keras. Jangan pikir semua orang akan senang melihat kamu sukses." Ahmad merasa sedikit tidak nyaman dengan kata-kata itu, tapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu hanya kecemburuan biasa. Namun, ia tidak menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi lebih sulit dari yang ia bayangkan. Godaan dan fitnah. Seiring berjalannya waktu, bisnis kecil Ahmad mulai berkembang. Setiap hari, ia mengantar barang ke toko Pak Rahman, dan dari hasil keuntungannya, ia mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Kehidupan keluarganya perlahan membaik. Namun, di balik keberhasilannya, banyak orang yang mulai merasa iri. Beberapa pedagang di pasar mulai menyebarkan gosip bahwa Ahmad mendapatkan semua ini dengan cara tidak jujur. Ada yang mengatakan bahwa ia mendapat bantuan dari orang kaya, ada pula yang menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak halal. Awalnya, Ahmad tidak terlalu mempedulikan omongan itu. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasakan dampaknya. Beberapa pelanggan yang dulu biasa membeli darinya mulai menjauh. Bahkan, ada beberapa pedagang yang terang-terangan menolak berbicara dengannya. Yang lebih buruk lagi, suatu hari, seorang pria yang tidak ia kenal datang ke rumahnya. "Pak Ahmad," tanyanya dengan nada keras. Ahmad mengangguk.
Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu menatapnya tajam. Saya dengar kamu pakai cara kotor untuk dapat kerjasama dengan Pak Rahman. Jangan kira orang-orang di pasar tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ahmad terkejut. Maaf, Pak. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya hanya berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Pria itu tertawa sinis. Jangan pura-pura polos. Semua orang tahu tidak mungkin kamu tiba-tiba sukses begitu saja. Kamu pasti melakukan sesuatu di belakang layar. Ahmad merasa marah sekaligus sedih. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu percuma berdebat dengan orang yang sudah dipenuhi prasangka buruk. Setelah pria itu pergi, Ahmad masuk ke dalam rumah dengan wajah murung. Siti yang melihatnya segera bertanya, "Ada apa, Pak?" Ahmad menghela napas panjang. "Orang-orang mulai memfitnahku, Bu. Mereka bilang aku mendapatkan semua ini dengan cara yang tidak benar." Siti menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Jangan pedulikan mereka, Pak. Kita tahu kita tidak melakukan hal buruk. Biarkan Allah yang membalas mereka." Ahmad mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasa khawatir. Jika fitnah ini terus menyebar, apakah bisnisnya akan bertahan? Apakah ia harus kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan? Ia tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menantinya di depan. Hari-hari berlalu, dan Ahmad mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Fitnah yang beredar tentang dirinya semakin liar. Beberapa pelanggan setianya berhenti membeli darinya. Bahkan, ada pedagang lain yang terang-terangan menuduhnya bermain curang untuk mendapatkan kerjasama dengan Pak Rahman. Suatu hari, ketika Ahmad baru saja mengantar dagangan ke toko, ia melihat sekumpulan pedagang sedang berbicara di sudut pasar. Begitu melihatnya, mereka tiba-tiba terdiam dan menatapnya dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka, Pak Darman, melangkah maju. "Ahmad, kau pikir kami semua ini bodoh? Kami tahu kau tidak mungkin sukses secepat ini tanpa bantuan orang dalam." Ahmad menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Pak Darman, saya hanya bekerja keras dan berdoa. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang curang." Pak Darman mendengus. "Jangan pura-pura suci. Kami tahu kau pasti punya hubungan rahasia dengan Pak Rahman. Mungkin kau memberi sesuatu padanya agar dia memilihmu sebagai pemasok." Ahmad mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Pak, saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarga saya." Namun, fitnah itu semakin menyebar. Suatu hari, seorang pria datang ke rumah Ahmad membawa sebuah surat. "Pak Ahmad, ini surat dari pengurus pasar. Mulai besok, Anda tidak diizinkan berjualan di sini lagi." Dunia Ahmad seakan runtuh. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Alasan yang tertulis adalah melakukan praktik dagang tidak sehat. Ahmad menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi saya tidak pernah melakukan hal buruk. Ini fitnah." Pria itu hanya menggeleng. "Maaf, Pak Ahmad. Ini sudah keputusan bersama." Saat pria itu pergi, Ahmad masuk ke rumah dengan langkah berat. Siti yang melihat wajahnya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Pak?" tanyanya cemas. Ahmad duduk di kursi dan mengusap wajahnya dengan lelah. "Aku dilarang berjualan di pasar, Bu. Mereka percaya fitnah itu." Siti terdiam, lalu menggenggam tangan suaminya. "Allah pasti punya rencana yang lebih baik, Pak. Jangan menyerah." Malam itu, Ahmad kembali bersujud dalam doa. Kali ini, bukan meminta kekayaan, tapi meminta ketabahan. Keesokan paginya, saat Ahmad tengah duduk termenung di depan rumah,
seorang pria berpakaian rapi datang menghampirinya. "Assalamualaikum, Pak Ahmad." Ahmad menoleh. "Waalaikumsalam. Maaf, Anda siapa?" Pria itu tersenyum. "Nama saya Haji Hamid. Saya mendengar tentang masalah yang Anda alami. Saya juga tahu bahwa Anda adalah orang yang jujur dan pekerja keras." Ahmad mengernyit bingung. "Dari mana Bapak tahu?" Haji Hamid tertawa kecil. "Pak Rahman yang memberi tahu saya. Saya adalah sahabatnya. Dia sangat menghormati Anda, dan dia kecewa dengan perlakuan orang-orang di pasar." Ahmad terdiam. Ia tidak menyangka Pak Rahman masih peduli padanya. Haji Hamid melanjutkan, "Saya memiliki sebuah toko bahan makanan besar, dan saya sedang mencari seseorang yang bisa mengelola pemasokannya. Saya ingin menawarkan pekerjaan ini kepada Anda." Ahmad terkejut. "Tapi, Pak, saya hanya seorang pedagang kecil. Saya tidak tahu cara mengelola sesuatu yang besar." Haji Hamid tersenyum. "Justru karena Anda jujur dan pekerja keras, saya yakin Anda bisa." "Bagaimana?" Air mata menggenang di mata Ahmad. Ia menatap istrinya yang juga tampak terharu. Tanpa ragu, ia menjawab, "Saya terima, Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak." Beberapa bulan kemudian, kehidupan Ahmad benar-benar berubah. Ia kini bekerja sebagai kepala pengelola pemasok di toko besar milik Haji Hamid. Ia tidak hanya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tapi juga pengalaman berharga dalam dunia bisnis. Orang-orang yang dulu memfitnahnya kini hanya bisa terdiam melihat kesuksesannya. Namun, Ahmad tidak menyimpan dendam. Ia justru membantu beberapa pedagang yang kesulitan dengan memberi mereka peluang bekerja sama dengan toko tempatnya bekerja. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, ia menatap langit dengan penuh syukur. "Allah memang maha adil," bisiknya. Siti tersenyum di sampingnya. "Doa kita akhirnya dijawab dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan." Ahmad mengangguk. Ia kini mengerti bahwa setiap ujian adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Ia telah melewati badai, dan kini ia menikmati indahnya mentari pagi yang baru. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.